Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Hasanah dengan NIM 20401056. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan konsep hukum perlindungan konsumen. Bagaimana sih sejarahnya hukum perlindungan konsumen? Yuk, kita simak videonya. Sejarah hukum perlindungan konsumen adalah sejarah gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada tahun 1970-an dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat atau Non-Governmental Organization, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI pada bulan Mei 1973 menurut Zulham. Setelah YLKI, sejarah mencatat berdirinya Lembaga Pembinaan dan Pelindungan Konsumen atau LP2K di Semarang berdiri sejak Februari 1988. Selain faktor di dalam negeri, menurut Innocentius Samsul, pembentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebabkan karena perkembangan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka World Trade Organization atau WTO maupun program International Monetary Fund atau IMF dan program dan Bank Dunia. Keputusan Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian Perdagangan Dunia diikuti dengan dorongan terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional di bidang perdagangan. Namun demikian, pelaksanaan pelindungan hukum terhadap konsumen masih mengalami banyak tantangan, baik pada lingkungan nasional maupun internasional. Berikut beberapa tantangan hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, lemahnya kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha. Yang kedua, industrialisasi dan kemajuan teknologi. Yang ketiga, globalisasi dan perdagangan bebas. Apa sih pengertian dari perlindungan konsumen itu? Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan pelindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhan dari hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, pelindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU PK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang bisa merugikan hak-hak konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu ada dua aspek. Yang pertama, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Yang kedua, perlindungan terhadap diperlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Apa saja sih hak-hak konsumen dan hak pelaku usaha? Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU PK, hak konsumen adalah yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang disajikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang tersebut. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan hak pelaku usaha berdasarkan UU PK 6 adalah yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu apa saja sih kewajiban konsumen dan pelaku usaha? Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adapun kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 UU PK adalah yang pertama, beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Lalu asas perlindungan konsumen. Pengaturan mengenai asas atau prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di dalam pasal 2 bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Yang pertama, asas manfaat. Asas manfaat itu mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua, asas keadilan ditujukan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan perilaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Yang dimaksud asas keseimbangan di sini untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan. Asas keamanan dan keselamatan ini untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau yang digunakan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukumnya. Apa sih tujuan perlindungan konsumen itu? Tujuannya dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang keempat, menumbuhkan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha pelindungan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir, meningkatkan kualitas atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum di Indonesia. Menurut Johannes Gunawan, pelindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan saat sebelum terjadi transaksi dan setelah terjadi transaksi. Pelindungan hukum pada saat sebelum terjadi transaksi dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, legislation, yaitu pelindungan hukum dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, sehingga konsumen diharapkan memperoleh perlindungan karena telah ada batasan dan ketentuan yang mengatur saat bertransaksi berlangsung. Yang kedua, voluntary self-regulation, yaitu pelindungan hukum dengan cara pelaku usaha secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar waspada dalam menjalankan usahanya. Sedangkan untuk perlindungan hukum saat setelah terjadi transaksi dapat dilakukan melalui jalur pengadilan negeri atau PN atau oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Apa saja sih upaya menghadapi kendala yang dalam pelaksanaan UUPK? Cara mengatasinya, yang pertama, perdagangan didasarkan pada prinsip sama-sama membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, UUPK dirumuskan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, melakukan revisi terhadap UUPK yang ada dengan senantiasa memperhatikan kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara seimbang atau adil. Yang keempat, aparat penegak hukum harus serius dalam mengawasi, memproses, dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dengan memberikan sanksi yang tegas. Yang terakhir, hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif sehingga dapat mengakomodasi berbagai masalah yang timbul di berbagai kondisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.